Haleluya, shalom teman-teman dimanapun Anda berada. Saat ini baiklah ibadah UPK Kristen FPIK akan segera kita mulaikan. Untuk itu mari siapkan hatimu, siapkan pikiranmu untuk sama-sama kita beribadah. Walaupun hanya lewat live streaming seperti ini, tapi saya percaya bahwa ketika hati kita ingin mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan juga ingin mendekat kepada kita. Oleh sebab itu mari sama-sama kita angkat pujian, masuk gerbangnya bersyukur. Mari sambil bertepuk tangan semuanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Mari sama-sama katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sama-sama kita puji dari awal. Masuk gerbangnya bersyukur, katakan dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Semua nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, oh musik dan tarian. Mari katakan semua makhluk, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Mari sama-sama katakan, sebab Tuhan baik, yes. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, mari saat ini siapkan hatimu untuk masuk lebih dalam lagi untuk kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Biarlah fokus kami hari ini Tuhan hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Dapat puji dari awal, katakan pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat denganmu, menikmati
sama-sama katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari sekali lagi katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami menyanyikan pujian bagimu Tuhan, muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya, Kau layak kami sembah. Haleluya, haleluya. Mari teman-teman, hari ini biarlah hatimu tertuju kepada Tuhan. Biar fokusmu hanya untuk Tuhan hari ini. Mari semuanya tutup matamu, katakan terima kasih Tuhan. Mari akui setiap dosamu di hadapan Tuhan. Biar minta Tuhan basuh sucikan dosa-dosa kita. Karena hanya Tuhan yang menjadi tempat jawaban setiap hidup kita, setiap masalah kita hari-hari ini teman-teman. Untuk itu mari beberapa menit ke depan saya minta kepada teman-teman semua untuk tutup mata, untuk sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Biar apa yang kamu minta, apa yang kamu rancangkan itu Tuhan dapat memberikan itu kepadamu menjadi sesuatu yang berhasil, menjadi sesuatu yang dapat berdampak bagi orang lain, bahkan teman-teman sekelilingmu semuanya teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Oke, mari siapkan hatimu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan nanti bisa dapat berdampak dalam hidup kita dan menjadi rema sesuatu yang bertumbuh dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita pujian ini. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku, katakan, bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Salam sejahtera untuk kita semua. Sangat bersyukur bahwa hari ini kita boleh ada bersama-sama dalam ibadah bersama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Samratulangi Manado. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini, kami boleh bertemu dan ada kesempatan buat kami saat ini untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya dengan hikmat dari Tuhan, kami boleh mengerti dan boleh melakukan semua ini di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami masing-masing, supaya setiap kebenaran yang kami dengar, benar-benar akan kami hidupi setiap hari, dan itu akan membuahkan hal-hal yang luar biasa dalam hubungan kami dengan Engkau, bahkan dalam hubungan kami dengan sesama kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Teman-teman, kita akan membaca bersama-sama satu bagian dalam Lukas pasal 21. Jadi dalam Lukas pasal 21 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-19. Tema yang diberikan kepada saya adalah God is in control. Jadi tema yang akan kita sharingkan bersama di saat ini adalah God is in control, diambil dalam Lukas pasal 21 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-19. Kita baca secara bersama-sama, kita mulai. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah oleh lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikian bacaan kita di saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan ini teramat sangat luar biasa, mengingatkan kita pada apa yang Yesus katakan tentang kedatangannya nanti dan apa yang akan terjadi. Dan karena itu kita perlu melihat perikop sebelumnya dalam bacaan ini dan perikop selanjutnya supaya kita akan tahu bagian ini sedang bicara tentang apa. Nah, pada perikop yang sebelumnya di pasal yang sama, pasal 21, tapi ayat ke-5 sampai ayat ke-6, itu bicara tentang keruntuhan bait Allah di Yerusalem. Nah, pada waktu itu orang-orang sedang mengagumi bait Allah di Yerusalem, tetapi Yesus berkata akan ada waktunya semua akan hancur dan lenyap. Dan memang di tahun 70 Masehi, tentara Romawi mengepung Yerusalem. Dan sekitar 134 hari mereka menghancurkan kota itu, termasuk menghancurkan bait Allah di Yerusalem. Dan ini sungguh-sungguh menghancurkan kehidupan mereka. Karena bait Allah itu
punya makna yang teramat sangat besar bagi mereka. Itu simbol kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Jadi ketika dibilang itu akan hancur, itu sungguh-sungguh menghancurkan kehidupan mereka. Dan ketika Yesus bicara tentang kehancuran Yerusalem, itu tidak sekedar berbicara tentang bait suci di Yerusalem yang akan hancur di masa itu, tetapi juga berbicara tentang kehancuran kehidupan umat Tuhan, karena tubuh kita juga adalah bait Allah kan. Jadi kehancuran bait Allah ini karena iman yang terjadi di masa lalu maupun hingga masa kini. Dan perikop selanjutnya itu bicara tentang kedatangan anak manusia. Jadi kehancuran bait suci yang berhubungan juga dengan kedatangan Mesias, kedatangan anak manusia. Mari kita akan melihat dalam bacaan ini, di awal-awal murid-murid bertanya. Jadi ketika Yesus bicara soal bait Allah akan dihancurkan, murid-murid bertanya, kapan? Apa tanda-tandanya Yesus? Karena ini menandakan sesuatu yang sangat buruk. Murid-murid tahu apa yang akan terjadi. Dan karena itu mereka bertanya, kapan Tuhan dan apa tanda-tandanya? Dan kalau kita membaca bagian ini, wah itu teramat sangat sulit untuk diterima. Bahkan cenderung menakutkan kalau itu benar-benar terjadi. Tapi memang itu benar-benar terjadi. Dan Yesus tidak serta-merta menjawab kapan, jadi bila mana itu terjadi, kapan itu terjadi. Yesus tidak serta-merta menjawab soal waktu, tetapi dia benar-benar memberikan tanda-tanda bila mana itu datang. Dan ayat ke-8 di situ dikatakan bahwa akan ada nabi-nabi palsu yang menyesatkan. Akan ada peperangan di ayat yang ke-9, akan ada pemberontakan. Dan di situ Yesus katakan, jangan terkejut. Jadi jangan terkejut, akan ada peperangan, pemberontakan. Jadi kita pun sekarang ketika melihat hal-hal tersebut terjadi di masa kita, jangan terkejut. Karena sejak awal Yesus sudah mengatakan bahwa itu akan terjadi. Banyak orang sekarang kan bertanya, kenapa ini harus terjadi? Kenapa ada banyak ketidakadilan? Kenapa ada banyak orang-orang yang benar yang tidak mendapatkan sesuatu yang seharusnya dia dapatkan? Kenapa ada pemberontakan sana-sini? Jangan terkejut. Karena sejak awal Yesus sudah mengatakan itu akan terjadi. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan, ayatnya yang ke-10. Akan ada gempa bumi, penyakit, kelaparan, tanda-tanda yang dahsyat di langit, ayat 11. Kamu akan ditangkap dan dianiaya, ayat yang ke-12. Wah, ini gambaran yang teramat sangat menakutkan sebenarnya kan. Kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara, ayat 12. Kamu akan dihadapkan ke raja-raja dan penguasa oleh karena namaku, ayat ke-12 juga. Kamu akan diserahkan oleh orang tua, saudara-saudara, keluarga, dan sahabat. Dan beberapa di antara kamu akan dibunuh, ayat ke-16 mengatakan. Kamu akan dibenci semua orang karena namaku, ayat ke-17. Dan di ayat ke-26, masih dalam pasal yang sama, di situ dikatakan, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan apa yang akan terjadi dengan bumi ini. Sesuatu yang sangat akrab dengan kita sekarang ini, bukan? Jadi ada banyak orang dilanda dengan ketakutan, dengan kecemasan, karena berhadapan dengan sesuatu yang tidak terlihat, virus yang tidak bisa dilihat oleh mata.
tetapi sangat-sangat menghancurkan, sangat-sangat membuat banyak sekali perubahan. Bahkan seperti kita sekarang ini kan, biasanya akan ibadah bersama, tetapi ini kita lakukan secara online. Ada banyak perubahan yang terjadi, ada banyak orang yang ketakutan, takut keluar rumah, takut buat ini, takut itu, cemas. Ada banyak kehilangan saat ini. Suami yang kehilangan istri, istri yang kehilangan suami, anak kehilangan orang tua kehilangan anak. Ada banyak kehilangan. Ada banyak perkabungan yang sunyi sekarang. Dan itu teramat sangat sulit. Sangat sulit. Tetapi Tuhan mengizinkan terjadi saat ini. Tapi ada yang luar biasa di sini dikatakan. 2 kali dikatakan, karena namaku. Jadi ini ketika bicara orang-orang yang akan ditangkap, dianiaya, dihadapkan kepada para penguasa, ini ditujukan kepada mereka yang akan menderita karena namaku. Jadi orang-orang yang mengikut aku tidak akan luput dari hal-hal ini. Kamu akan dibenci, ayat 17, oleh karena namaku. Mungkin saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian tidak mengalami sekarang ini. Tetapi ada banyak saudara-saudara kita yang sudah mengalami. Mereka mengalami bagaimana mereka tidak mendapat haknya karena iman mereka. Bagaimana mereka tidak bisa beribadah. Bagaimana tidak ada kesempatan untuk rumah ibadah mereka dibangun. Ada pembatasan di sana-sini karena iman mereka. Ada banyak yang dianiaya, dibunuh karena iman mereka. Jangan terkejut. Alkitab mengatakan bahwa ini memang sudah akan terjadi. Nah, saudara-saudaraku, tapi ada pengharapan. Ada janji yang diberikan juga oleh Tuhan kepada kita. Kita akan menghadapi hal-hal yang sulit. Kita akan menghadapi hal-hal yang mungkin, wah, saya tidak mampu untuk menghadapinya. Tetapi ada pengharapan, ada janji yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Di ayat 18 mengatakan, tetapi tidak sehelai rambut kepalamu akan hilang. Wah, luar biasa. Janji ini, tidak sehelai rambut di kepalamu akan hilang. Dan kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh kehidupan. Di situ di ayat ke-19 mengatakannya demikian. Jadi bukan berarti rambut secara harafiah bahwa rambutmu tidak akan hilang, tidak akan rontok. Wah, mungkin kamu berpikir setiap hari rambut saya rontok. Tapi maksudnya di sini bahwa Tuhan akan menjagamu, Tuhan akan melindungimu. Tidak ada sesuatu yang akan terjadi dalam hidupmu kalau Tuhan tidak mengizinkan. Dan tetapi ini bukan berarti, jadi janji Tuhan ini bukan berarti kamu akan luput dari berbagai hal-hal yang sulit. Dikatakan tadi, kamu akan mengalami banyak penganiayaan. Kita mungkin akan mengalami banyak penganiayaan. Kita akan dihadapkan kepada penguasa-penguasa karena iman kita. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkanmu. Tuhan tetap akan menjagamu. Kamu tetap akan memperoleh kehidupan. Mungkin bukan kehidupan yang lama di dunia ini, tetapi kita akan menerima kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berjanji akan hal ini. Tapi di sini dikatakan, kalau kamu tetap bertahan. Kalau kamu tetap bertahan di dalam Tuhan. Ada banyak orang rindu untuk diselamatkan, rindu untuk mendapatkan hak istimewa bersama-sama dengan Tuhan, tapi tidak mau yang susah, tidak mau bertahan. Maunya mengikuti keinginan hati atau mengikuti apa kata orang. Di sini dikatakan,
Kalau kamu bertahan, artinya kalau kamu bertahan di dalam imanmu, kamu rela menderita demi nama Kristus, itu bagian sebelumnya mengatakan, maka kamu akan memperoleh kehidupan. Kalau kamu tetap bertahan. Kalau kamu tetap bertahan, teman-teman jangan lupakan ini. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh kehidupan. Nah, menarik di ayat 9 mengatakan, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, jangan kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi, di sini dikatakan, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang. Wah, aneh juga ya. Di sini dikatakan semua itu terjadi, tapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang. Kalau begitu, kapan kesudahannya akan segera datang? Orang tentu bertanya-tanya, kalau begitu, kapan kesudahannya akan segera datang? Nah, dalam bacaan paralel yang sama dengan ini di Matius 24, ayatnya yang ke-14 mengatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Wah, kita mendapat seperti sebuah pencerahan, ya kan? Ternyata kapan kesudahannya tiba, memang tidak ada bicara soal waktunya kapan, tetapi Yesus sendiri menjelaskan bahwa kesudahannya itu akan tiba kalau Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, karena itu kita akan melihat. Nah, kita tahu bersama, jadi ada kedatangan Kristus yang pertama, dan nantinya dia akan datang kedua kali di masa kesudahannya. Jadi kedatangan Kristus yang pertama membawa Injil kebenaran tentang Allah yang membebaskan di dalam Yesus Kristus. Menjelaskan tentang manusia ini berdosa dan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu dia sendiri harus datang. Dan Yohanes 14 ayat 6, Yesus sendiri berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus menunjukkan bahwa akulah jalannya. Ada banyak agama, ada banyak kepercayaan, agama-agama dibentuk karena semua orang ingin selamat kan. Dan setiap agama menunjukkan ini jalannya. Ini jalannya. Tetapi Injil kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus, Yesus sendiri, dia tidak menunjukkan jalannya. Dia berkata, akulah jalannya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan itulah yang diberitakan dalam kedatangan Yesus yang pertama. Dia menderita dan mati demi dosa-dosa kita. Dia mati dan dia memberikan kita kebebasan. Dia memberikan kita kehidupan dengan harga yang teramat sangat mahal. Dan ada kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, dalam dua fase kedatangan ini ada periode antara. Ada periode antara dan disinilah terjadi semua hal yang Yesus sampaikan tadi. Semua hal yang Yesus beritakan tadi. Nah, pertanyaan kita adalah, seperti tadi dalam Matius 24, jadi bagaimana proses ini akan berlangsung? Nah, dari Matius 24 ayat 14 jelas dikatakan bahwa Injil yang diberitakan pada kedatangan Yesus yang pertama, Injil yang adalah Yesus sendiri,
harus diberitakan dahulu menjadi kesaksian bagi semua suku bangsa, dan ada orang yang percaya dari semua suku bangsa. Jadi maksudnya diberitakan menjadi kesaksian. Artinya bukan cuma diceritakan saja, tetapi orang-orang ini harus sungguh-sungguh percaya dan menghidupi kebenaran yang mereka terima menjadi kesaksian bagi mereka. Jadi bukan cuma didengar, tapi hidup dalam kepercayaan dan kesaksian mereka. Jadi harus ada pemberitaan pertama-tama, dan kemudian harus ada orang yang percaya, dan barulah tiba kesudahannya. Di Matius pasal 24 ayat 14. Nah, dalam periode ini kita pun perlu bertanya, apa peran saya? Ya kan? Yesus sudah menyampaikan ini yang akan terjadi di masa ini. Kita sudah baca di bagian awal tadi. Pertanyaan besar bagi kita, oke, kalau begitu peran saya apa? Apa yang harus saya buat? Apa yang harus saya kerjakan? Karena ada tugas yang besar. Bukan untuk para malaikat, tetapi untuk saya, untuk saudara dan saya yang adalah pengikut-pengikut Kristus di periode antara ini. Nah, Kisah 1 ayat 8 mengatakan, kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan ini sama dengan yang dikatakan dalam bacaan kita pasal 21 ayat 13, ini akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Jadi ketika kamu dianiaya, ketika kamu diperhadapkan kepada para penguasa, ketika kamu mengalami hal-hal sulit karena nama Tuhan, ayat 13 bacaan kita mengatakan, ini akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Oh, luar biasa. Ada banyak orang merasa takut, menolak, tidak mau, tapi Yesus katakan, ini ada supaya jadi kesempatan kita bersaksi tentang Dia. Jadi yang kita butuhkan apa? Ayat 9 mengatakan kita perlu bertahan. Jadi di masa-masa ini kita perlu bertahan supaya kita memperoleh kehidupan. Kita bertahan dalam iman kita. Kita terus bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Iman kita perlu kita jaga dengan teguh. Karena ada banyak nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran-pengajaran yang mengandalkan logika, sehingga sulit menerima kebenaran firman. Ada banyak hal-hal yang akan masuk dan mencoba membuat kita sulit untuk menerima kebenaran tentang Tuhan. Ataupun akan ada banyak tekanan, penderitaan yang memaksa kita untuk akhirnya menyerah dari iman kita. Perlu bertahan. Bertahan karena namaku. Di situ Yesus bilang. Maka kamu akan memperoleh kehidupan. Dan yang kedua adalah bersaksi. Bukan cuman bertumbuh di dalam iman, tetapi kita hidup, kita lahir, kita menjadi pengikut Kristus, supaya kita boleh bersaksi, boleh memberitakan yang benar tentang Dia kepada orang lain. Jadi tujuan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, bukan supaya sekedar saya selamat saja, tetapi supaya saya boleh memberikan kesaksian tentang Dia. Nah, tetapi banyak orang
tanpa mempedulikan apa maunya Tuhan, banyak orang yang hanya mau minta sehat, aman, lancar, nyaman, tidak ada penderitaan, hidup tanpa kesulitan, tenang, umur panjang, sukses. Bersaksi menderita pikul salib, oh tidak, itu bukan saya. Itu para hamba-hamba Tuhan. Saya pengikut Kristus yang biasa-biasa saja. Yang penting saya berbuat baik saja. Yang penting tindakan saya tidak menyakiti orang lain, tidak mengecewakan orang lain. Cukup menunjukkan hal-hal yang baik saja. Tidak perlu bersaksi. Mungkin kita tidak pernah bilang, saya tidak mau bersaksi. Tetapi yang ada adalah sebenarnya kita takut untuk bersaksi. Kita takut untuk bicara. Bersaksi itu bukan sekedar saja bersaksi lewat tindakan. Banyak orang mau membenarkan diri sendiri. Wah, bersaksi itu kan juga lewat perbuatan. Benar, kita bersaksi lewat perbuatan kita. Tetapi bicara kesaksian adalah bicara sesuatu yang kamu ucapkan juga, kamu katakan juga. Bagaimana di pengadilan orang bersaksi dan hanya menunjukkan saja. Menunjukkan bukti-bukti saja tidak cukup. Tapi orang perlu mengucapkan, mengatakan sesuatu sehingga ada sesuatu yang bisa dipegang, yaitu perkataan-perkataannya. Jadi kita perlu menyampaikan kesaksian, tetapi banyak sekali orang lebih memilih untuk hidup nyaman, tidak menderita, ya kan? Kalau hal-hal begini, wah itu tugas para hamba Tuhan. Padahal kita dipanggil. Kita dipanggil bukan cuma untuk selamat saja diselamatkan, tapi kita dipanggil seperti bacaan kita tadi, kita dipanggil untuk memberikan kesaksian tentang Tuhan kepada semua orang. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah saya sudah melakukan itu? Apakah hidup saya penuh dengan kesaksian tentang Tuhan atau tidak? Nah, tema kita God is in control. Tuhan punya kontrol atas segala sesuatu. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Artinya apa? Segala sesuatu adalah untuk kemuliaannya. Allah berkuasa. Dia berkuasa. Jadi ketika dia bilang, jangan takut. Dia berjanji akan menyertai. Mari kita percaya pada perkataannya. Ketika dia bilang, kalau kamu bertahan, kamu akan hidup. Pegang perkataan Tuhan. Dia tidak pernah berbohong. Dia tidak pernah ingkar janji bahwa dia akan menyertai dan menuntun. Karena dia berkuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu adalah untuk kemuliaan dia. Ketika dia memberi atau dia mengambil segala sesuatu untuk kemuliaan dia. Ketika dia mengizinkan segala sesuatu terjadi, maka itu untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. He knows everything. God is in control. Artinya dia tahu segala sesuatu. Dia mengerti apa yang sedang terjadi. Dia mengerti perasaanmu. Dia mengerti situasi kita yang sulit sekarang ini. Dia tahu kalau bersaksi itu pun sulit. Bertahan dalam penderitaan itu sulit. Mengalami penganiayaan itu sulit. Karena itu dia berjanji, aku akan menyertai engkau. Matius 28 ketika Yesus katakan, pergi jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Dan dia katakan, ketahuilah aku menyertai engkau. Dia tahu apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Dan dia berjanji,
akan menyertai engkau because He knows everything. Dia tahu segala sesuatu. Dia berhak untuk memberi dan mengambil untuk menyatakan kemuliaannya. Karena semua ada dalam kontrol Tuhan. Nah, karena itu ada pandangan dan karakter yang perlu diubah. Kita perlu berfokus kepada Allah. Dan Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Setiap hal yang Yesus katakan yang menjadi tanda-tanda sebelum kedatangannya itu semata-mata untuk menunjukkan kemuliaannya. Untuk menyatakan bahwa Dia berkuasa. Dan kita diarahkan untuk berfokus hanya kepada Dia saja. Kita perlu bersaksi dan bersaksi perlu menjadi gaya hidup. Kemanapun kita pergi dan berada, perlu menjadi gaya hidup. Dan kita perlu rela menderita, harus rela menderita. Filipi 1 ayat 29 mengatakan, sebab demi Kristus kamu telah dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepadanya, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Sama dengan bacaan kita tadi. Sebab Allah sudah memberi anugerah kepadamu bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. Tuhan memberikan segala sesuatu ini kepada kita untuk menjadi kekuatan kita bersama. Bahwa Allah punya kontrol dalam segala sesuatu. Ada banyak hal yang sulit akan terjadi. Dan Alkitab mengatakan, jangan terkejut lagi. Itu akan terjadi. Hingga kesudahannya akan tiba. Tetapi di masa kesudahan ini, mari pun kita ingat bahwa saya punya peran. Kita punya peran memberikan kesaksian tentang Dia, tentang Tuhan, sambil percaya bahwa Tuhan akan terus bersama-sama dengan kita. Jangan takut, jangan khawatir. Allah ada bersama-sama dengan kita. Meskipun mungkin untuk menerima semua itu sangat sulit. Bagaimana mungkin tidak khawatir? Bagaimana mungkin tidak takut di kondisi seperti ini? Tapi mari percaya, God is in control. Kita memang mungkin tidak akan terhindar dari rasa takut, dari rasa khawatir. Tetapi mari jangan biarkan rasa takut dan rasa khawatir itu menghalangi kita untuk tetap berfokus kepada Tuhan. Dalam takut dan khawatir kita, mari tetap melihat kepada Tuhan. Maka hidupmu, hidup saya, dan hidup saudara-saudara akan berjalan seiring dengan maunya Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Tetap kuat, tetap bertahan, tetap semangat, tetap setia menjalani kehidupan kita, setia pada panggilan kita, dan biarlah Tuhan yang akan jaga saudara-saudara, teman-teman semua, untuk sekarang dan seterusnya. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, untuk ingat lagi bahwa Engkau punya kontrol atas segala sesuatu. Semua ada masanya, semua ada waktunya, dan setiap hal yang Engkau berikan bagi kami, Engkau punya rencana yang luar biasa. Dan dalam hal yang paling sulit sekalipun, kami percaya bahwa Engkau akan menyertai dan menolong kami. Terima kasih untuk setiap kebenaran-kebenaran ini. Biarlah Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara. Terima kasih. Dan saat ini kita akan mendengarkan informasi dari UPK. Kepada yang bertugas, saya persilakan.
Shalom, puji Tuhan, ibadah kita boleh berjalan dengan lancar. Patutlah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala pelayanan, karena berkat cinta kasih-Nya dalam kehidupan kita sehingga ibadah daring kita boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kepada Kak Feni Teu yang telah membawakan motivasi firman tadi. Kiranya apa yang telah Kak bagikan tadi boleh kami mengerti dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati Kak dan keluarga. Terima kasih juga untuk kita semua, baik kakak-kakak alumni, pekerja, bahkan teman-teman pengurus yang sudah mengikuti ibadah dari awal hingga boleh sampai saat ini. Untuk info UPK, jadi UPK masih melaksanakan doa siang dalam bentuk daring atau lewat via Zoom yang akan diadakan dari hari Senin sampai hari Kamis pada pukul 12.15 hingga 12.50. Jadi untuk teman-teman semua yang mau mengikuti atau ada kerinduan untuk mengikuti doa siang bersama kami, boleh hubungi pengurus yang ada untuk meminta ID dan passwordnya. Sekian untuk info UPK dan terima kasih. Shalom. Kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, berkatakan selamanya besar, dan ajaib katakan Tuhanku besar Allahku. Besar Allahku, oh nyanyikan besar Allahku, selamanya, selamanya besar, dan ajaib Tuhanku selamanya besar, selamanya besar, dan ajaib Tuhanku selamanya besar, oh, selamanya besar, dan ajaib Tuhanku. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai melaksanakan ibadah kami Tuhan di hari ini Tuhan. Biarlah apa yang kami dapatkan di ibadah ini bisa Tuhan menjadi dampak, bisa menjadi sesuatu yang berharga dalam hidup kami Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa juga Tuhan untuk pembicara Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu Tuhan, biarlah Engkau memakai dia lebih luar biasa lagi Tuhan. Hamba berdoa juga untuk tim UPK Tuhan, biarlah Engkau memberikan kreativitas yang tanpa batas dalam hidup mereka. Engkau memberikan Tuhan
sesuatu yang luar biasa dalam hidup mereka Tuhan. Biarlah mereka menjadi dampak bagi teman-teman mereka Tuhan. Agar UPK ini Tuhan Engkau bawa semakin hari semakin lebih lagi, lebih naik lagi, lebih next level lagi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman semua kita akan terima berkat Tuhan. Biarlah berkat Tuhan Abraham, Ishak dan Israel menjadi milik bagian Engkau. Pulanglah dan jadilah berkat dimanapun Engkau berada. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai.